Video praktik pengalaman lapangan, layanan konseling individu. Topik layanan, kurang percaya diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ristalia Anggraini. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 LPTK UNESA. Saya sebagai guru BK di SMP PGRI 10 Candi Sidoarjo. Kali ini saya akan menampilkan sebuah video konseling individu dengan topik layanan kurang percaya diri dan menggunakan teknik atau metode yaitu rasional emotif behavior therapy. Selamat menyaksikan. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Silakan duduk, Nak. Nak Lintang ya? Iya, saya Lintang Bu dari kelas 9B. Oh iya. Bisa kok bisa tahu. Iya, waktu kelas 8 kalau nggak salah BK-nya Bu Lista kan ya? Iya. Bagaimana kabarnya Kak Lintang? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah. Gimana? Sudah nyaman dengan tempat duduknya? Sudah nyaman. Sudah, oke. Nak Lintang tujuannya apa nih datang ke sini? Saya datang ke BK ini mau curhat Bu. Oh, mau curhat. Iya. Lintang, tapi sebelumnya apakah Nak Lintang sudah pernah mengikuti proses konseling? Pernah Bu, waktu kelas 7 saya pernah dipanggil ke ruang BK. Oke. Ya, baiklah Nak Lintang, berhubung Nak Lintang datang ke sini ya dan ingin menyelesaikan suatu permasalahan yang dihadapi oleh Lintang ya, sebelum kita mulai proses konseling, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing ya. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Ya. Baiklah Nak Lintang, tadi Nak Lintang menyampaikan ya bahwa Nak Lintang itu pernah mengikuti proses konseling waktu di kelas 7. Boleh diceritakan sedikit pengalamannya Nak Lintang waktu mengikuti proses konseling? Jadi gini Bu, waktu saya kelas 7 saya pernah dipanggil ke ruang BK. Waktu itu saya dituduh mengganggu dan memukul teman sekelas saya. Oke, iya. Yang Bu Lista akan jelaskan terlebih dahulu ya apa itu konseling. Bagaimana Nak Lintang? Iya Bu, bisa dijelaskan agar saya lebih paham. Ini ya Nak Lintang, jadi konseling itu merupakan suatu proses bantuan yang diberikan oleh konselor kepada konseli untuk mengentaskan suatu permasalahan yang dihadapi oleh konseli. Nah, di sini ya Nak Lintang ini berperan sebagai konseli, artinya Nak Lintang yang memiliki masalah atau siswa, sedangkan Bu Lista di sini adalah berperan sebagai konselor, artinya Bu Lista ini sebagai guru BK yang akan membantu dalam menyelesaikan masalah konseli seperti itu. Bagaimana? Sudah paham? Sudah Bu, sudah paham. Lalu jika saya menceritakan semua masalah saya, apakah aman Bu? Nak Lintang tidak perlu khawatir ya, karena dalam proses konseling ya itu ada beberapa asas ya. Jadi ada 3 asas dalam konseling. Jadi yang pertama itu ada asas kerahasiaan ya. Jadi dalam proses konseling ya asas kerahasiaan ini sangat penting sekali ya, karena data maupun masalah yang dihadapi oleh konseling itu akan diamankan, maksudnya tidak akan disebarluaskan ke guru-guru yang lainnya ya maupun ke siswa seperti itu. Kemudian yang kedua ada asas keterbukaan. Nah, di sini Nak Lintang ya. Jadi Nak Lintang itu datang ke sini ingin menyelesaikan masalah harus dengan dengan terbuka ya. Jadi tidak ada yang ditutup-tutupin ya. Apapun masalahnya Nak Lintang ungkapin aja ya, harus jujur. Itu yang pertama. Itu yang digunakan asas-asas dalam BK seperti itu. Nak Lintang, bagaimana? Iya Bu, saya sudah paham. Oke, sudah paham ya. Baiklah,
Lintang, kita bikin kesepakatan ya, proses konseling hari ini berjalan kurang lebih 40 menit ya, jadi sama aja dengan 1 jam pelajaran. Nah, berhubung waktunya lama ya, Bu Rista ingin Nak Lintang ini bisa rileks. Boleh dimulai ya. Sekarang Bu Rista ingin mendengarkan cerita atau masalah yang dihadapi Nak Lintang sekarang itu apa? Jadi gini Bu, saya ini ingin menjadi anak yang percaya diri karena selama ini saya kurang percaya diri. Yang pertama, saya memiliki kulit hitam. Saya ingin seperti teman-teman yang lain, ingin berpenampilan yang menarik. Lalu saya juga ingin bergabung dengan teman-teman yang lain. Saya malu Bu. Lalu yang kedua, saya di rumah itu selalu dibanding-bandingkan dengan anak teman ibu saya. Ini ada tisu Nak Lintang, boleh diusap dulu air matanya. Nah, iya. Oke Nak Lintang, jadi itu permasalahannya ya. Nak Lintang ini memiliki rasa tidak percaya diri ya, seperti Bu Rista mau tanya nih di kelas ya, gimana sih perasaannya Nak Lintang kalau misalnya Nak Lintang ini ingin ngajak ngobrol ya, ngajak bicara ke teman-temannya, perasaannya gimana? Saya merasa takut dan malu Bu. Saya takutnya nanti teman-teman itu beranggapan kalau saya ini aneh, nggak jelas gitu. Terus saya takut nanti kalau teman-teman itu nggak nyaman kalau ngomong sama saya. Nak Lintang itu di kelas ada teman dekat atau sahabat kan mungkin? Ada Bu Firza, tapi kita hanya sekedar teman sekolah saja, tidak begitu akrab. Ya, dari permasalahannya Nak Lintang nih ya, bisa simpulin ya, kalau Nak Lintang ini memiliki pemikiran yang irasional seperti itu ya. Kalau boleh tahu pemikiran irasional itu apa Bu? Ya gini ya Nak Lintang, yang dimaksudkan Bu Rista di sini ya, pemikiran irasional itu adalah pemikiran yang salah ya. Jadi Nak Lintang itu punya pemikiran yang negatif ya, karena pemikiran yang negatif itu yang menyelimuti pemikiran yang Nak Lintang, sehingga Nak Lintang itu mengakibatkan rasanya kurang percaya diri ya. Kemudian Nak Lintang juga ini sering merasa serba salah, kemudian takut, cemas. Nah, karena pemikirannya Nak Lintang irasional itu tadi, itu yang dinamakan pemikiran yang irasional. Kayak gini ya, dalam proses konseling ya, Bu Rista punya suatu strategi konseling ya, yang dinamakan yaitu menggunakan teknik REBT atau Rational Emotive Behavior Therapy. Nah, dalam teknik REBT ini ya, nanti Nak Lintang akan dibantu Bu Rista untuk bisa mengubah pemikiran yang irasional akan menjadi pemikiran yang rasional ya. Jadi nanti Bu Rista akan membantu supaya Nak Lintang ini tidak terus-terusan dan bisa mengubah pemikiran yang negatif ke pemikiran yang positif seperti itu. Bagaimana Nak Lintang? Iya Bu. Mau dicoba dulu ya dengan tekniknya Bu Rista? Boleh. Jadi ini ya, di dalam teknik REBT itu ada beberapa konsep. Bu Rista memakai konsep A, B, C, D, dan E. Nah, ini lembar A, ini lembar B, ini lembar C. Nah, kita akan bermain di kartu H, yaitu activating event ya. Nah, jadi di sini nanti Nak Lintang ya bisa menuliskan segala kejadian ya, kejadian yang mengawali segala permasalahan yang dialami Nak Lintang. Nah, bisa dituliskan di sini di lembar baliknya. Ya, boleh dibacakan Nak Lintang? Saya pernah mengajak
pemikiran yang negatif, ya pemikiran yang salah dituliskan di sini. Silakan. Sudah? Oke. Dibacakan Alina. Yang pertama, saya tidak pantas bergaul dengan teman-teman. Oke. Jadi Nak Lintang di sini menuliskan pernyataan bahwa Nak Lintang ini tidak pantas bergaul dengan teman-teman. Oke, sekarang kita berlanjut dulu yang C ya. Yang C ini ada konsekuensi. Nah, sekarang Nak Lintang bisa menuliskan perubahan apa yang dirasakan Nak Lintang ya setelah adanya kejadian dari kartu A. Nah, tadi di kartu A Nak Lintang menyebutkan bahwa Nak Lintang itu pernah. Nah, sekarang Nak Lintang di sini tuliskan perubahan apa sih yang dirasakan setelah Nak Lintang itu tadi menuliskan kejadian yang A. Ditulis. Ya. Jadi Nak Lintang ini menuliskan sebuah perubahan ya, perubahan ketika Nak Lintang itu yang dari kartu A tadi ya. Jadi Nak Lintang merasa kesepian karena tidak punya teman ya. Kemudian Nak Lintang menjadi trauma ketika berbicara dengan teman. Benar begitu Nak Lintang? Nak Lintang menuliskan di kartu A, B dan C ya. Bisa simpulkan bahwa Nak Lintang ini harus bisa merubah pemikiran yang negatif menjadi pemikiran yang positif. Nah, hal seperti itu akan bisa perlihatkan video. Setelah Nak Lintang menyaksikan video, tanggapan Nak Lintang apa? Tanggapan saya dari video tersebut, kita harus selalu bersyukur atas apa yang Allah berikan. Nah, beralih lagi ya ke kartu D. Di sini ada disputation of will, yang artinya pernyataan-pernyataan yang akan Nak Lintang tuliskan di sini nanti itu adalah mendebatkan semua pernyataan pemikiran-pemikiran yang Nak Lintang selama ini yang irasional. Ya, jadi pernyataan Nak Lintang yang pertama, ternyata Nak Lintang masih punya masa depan baik. Kemudian iya. Oke, sekarang kita berlanjut ke kartu yang E. Di sini ada effective new belief. Nah, di sini coba Nak Lintang tuliskan pada kartu E ini kira-kira keyakinan-keyakinan baru yang seperti apa yang sudah terbangun dari diri Nak Lintang setelah Nak Lintang keras. Yang pertama, saya adalah orang yang sudah siap. Yang kedua, saya adalah orang yang anak yang lebih percaya diri lagi, selalu bersyukur, dan saya. Apakah ada yang ditanyakan lagi Nak Lintang? Tidak, semuanya sudah cukup. Sudah cukup ya. Oke, proses konseling hari ini sudah selesai ya Nak Lintang. Untuk terakhir ya, tugas ini di rumah. Tugasnya nggak banyak sih, cuma lembar refleksi aja. Jadi selama proses konseling dari awal sampai akhir, Budista ingin Nak Lintang itu memberikan atau menuliskan di lembar refleksi ini ya perasaannya Nak Lintang bagaimana, nah sesuai dengan pernyataan atau pertanyaan yang tertera di sini. Ya, tidak sudah ya, sudah lega ya Nak Lintang ya sekarang ya, udah nggak nangis lagi kan? Iya, oke.
Terima kasih Nak Lintang. Nak Lintang sudah bersedia datang ke ruang BK. Ya, semoga Nak Lintang ada hasilnya ya. Semoga nanti kedepannya lebih baik lagi, menjadi lebih percaya diri. Ya, itu yang terutama. Itu yang terpenting. Nak Lintang harus berani. Oke, terima kasih ya Nak Lintang. Cukup sekian ya proses konseling kita hari ini. Semoga bermanfaat. Oke, kita akhiri dengan bacaan Alhamdulillah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.